Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Agus Hamdani MPD beserta teman-teman yang saya banggakan dan cintai. Perkenalkan, saya Nina Siti Nurjana. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal saya yang berjudul Ali Wahana Legenda Curug Sanghyang Taraje ke dalam bahan ajar cerita berbasis media interaktif pada pembelajaran sastra Indonesia. Latar belakang masalah, pembelajaran sastra memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan apresiasi, menanamkan nilai budaya, serta membentuk karakter peserta didik. Namun, praktik pembelajaran masih dominasi oleh teks konvensional sehingga minat membaca dan kemampuan apresiasi belum berkembang optimal. Legenda Curug Sanghyang Taraje sebagai warisan sastra lokal memiliki potensi besar sebagai bahan ajar karena mengandung nilai moral dan kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan alih wahana sastra melalui cerita berbasis media interaktif agar pembelajaran lebih menarik, relevan, serta mampu meningkatkan keterlibatan dan kreativitas peserta didik di era digital. Batasan masalahnya, 1. Penelitian ini dibatasi pada alih wahana legenda Curug Sanghyang Taraje dari sastra lisan ke bentuk sastra tertulis berupa cerita pendek dengan tetap mempertahankan nilai budaya dan pesan moral. Yang kedua, pengembangan difokuskan pada bahan ajar cerita pendek berbasis media interaktif yang digunakan untuk mendukung pembelajaran sastra di kelas. Ketiga, penelitian hanya menelaah proses pengembangan dan kelayakan bahan ajar media interaktif dalam membantu pemahaman peserta didik terhadap cerita pendek. Adapun rumusan masalahnya, 1. Bagaimana karakteristik kebutuhan pembelajaran sastra terkait pemanfaatan legenda lokal sebagai bahan ajar pada pembelajaran bahasa Indonesia. Kedua, bagaimana desain cerita hasil alih wahana legenda Curug Sanghyang Taraje ke dalam bentuk cerita berbasis media interaktif untuk pembelajaran sastra. Ketiga, bagaimana proses pengembangan cerita berbasis media interaktif hasil alih wahana legenda Curug Sanghyang Taraje. Keempat, bagaimana tingkat kelayakan cerita berbasis media interaktif hasil alih wahana legenda Curug Sanghyang Taraje sebagai bahan ajar pembelajaran sastra. Adapun tujuannya, 1. Mendeskripsikan karakter kebutuhan pembelajaran sastra yang berkaitan dengan pemanfaatan legenda lokal sebagai bahan ajar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. 2. Merancang desain cerita hasil alih wahana legenda Curug Sanghyang Taraje ke dalam bentuk cerita berbasis media interaktif untuk pembelajaran sastra. Ketiga, mengembangkan cerita berbasis media interaktif sebagai hasil alih wahana legenda Curug Sanghyang Taraje yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Keempat, mengetahui tingkat kelayakan cerita berbasis media interaktif hasil wahana legenda Curug Sanghyang Taraje sebagai bahan ajar dalam pembelajaran sastra. Manfaat penelitian secara teoritis memperkaya studi alih wahana sastra, referensi pengembangan bahan ajar interaktif, secara praktis bagi guru bahan ajar siap pakai dan adaptif kurikulum merdeka, bagi siswa meningkatkan minat literasi budaya dan berpikir kritis, bagi sekolah dan peneliti memperkaya koleksi digital dan model alih wahana. Anggapan dasar, 1. Legenda Curug Sanghyang Taraje memiliki nilai edukatif dan kultural yang dapat dialih wahanakan menjadi bahan ajar. Nilai-nilai moral, budaya, dan pesan cerita dalam legenda dapat diintegrasi ke dalam media interaktif untuk pembelajaran sastra. Kedua, alih wahana karya sastra lisan ke dalam bentuk cerita berbasis media interaktif dapat meningkatkan daya tarik peserta didik terhadap pembelajaran sastra. Ketiga, penggunaan media interaktif dalam pembelajaran diyakini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik karena menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan variatif. Keempat, media interaktif dianggap mampu mendorong daya literasi peserta didik melalui penyajian teks yang dipadukan dengan elemen visual dan audiovisual sehingga mempermudah pemahaman bacaan. Telaah kepustakaan, teori utama, teori belajar audiovisual,
oleh Arsyad 2017, Pembelajaran berbasis teknologi Munir 2010, Pendidikan karakter Ki Hajar Dewantara 1957, Aliwahana. Ini juga perubahan satu bentuk kesenian atau kesastraan menjadi bentuk yang lain dengan tidak meninggalkan karya asal namun memiliki beberapa aspek pembeda, oleh Damono 2018 dalam Yudono dan kawan-kawan 2023 halaman 97. Dalam penelitian terdahulu, Al-Ghifari pengembangan virtual tour 360 derajat sebagai media informasi wisata Curug Sanghyang Taraje berbasis web, Yusuf 2024, integrasi legenda urban dalam model pembelajaran menulis cerpen fantasis di SMP, Rahayu 2024, penanaman nilai karakter dengan metode bermain peran cerita legenda Mailin Kundang untuk anak sekolah dasar, Utami 2023, pemanfaatan media digital dalam pembelajaran sastra analisis efektivitas platform interaktif. Penelitian-penelitian sebelumnya pada pembelajaran sastra umumnya memanfaatkan legenda lokal sebagai bahan ajar tekstual atau cerita digital yang berfungsi sebagai media penyajinya. Sementara kajian Aliwahana sastra lebih banyak berkembang dalam ranah sastra murni dan jarang diintegrasikan secara langsung ke pembelajaran. Nah, oleh karena itu, kebaruan dalam penerapan Aliwahana sastra dalam penelitian ini terletak pada penerapan Aliwahana sastra yang sistematis dalam konteks pendidikan. Ini berbeda dari pendekatan sebelumnya yang seringkali bersifat parsial dengan mengalihkan legenda Curug Sanghyang Taraje menjadi cerita berbasis media interaktif. Penelitian ini menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan kontekstual bagi siswa. Metode penelitian ini pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendeskripsikan proses transformasi dan aktivitas produk. Model EDI 1. Analisis, 2. Desain, 3. Development, 4. Implement, 5. Evaluasi. Definisi operasional 1. Aliwahana legenda. Aliwahana ini nanti berbentuk cerita lisan atau teks naratif tradisional ke dalam bentuk cerita digitalisasi berbasis media interaktif kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, cerita berbasis media interaktif, bahan ajar sastra digital yang dirancang dengan mengintegrasikan unsur teks, visual, dan audio dalam satu kesatuan media. Ketiga, pembelajaran sastra memanfaatkan legenda lokal untuk meningkatkan apresiasi sastra, pemahaman cerita, serta menanamkan nilai karakter dan budaya melalui bahan ajar inovatif dan kontekstual. Sumber data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu peserta didik dan guru bahasa Indonesia pada jenjang SMP yang terlibat dalam proses implementasi media interaktif. Hasil Aliwahana legenda Curug Sanghyang Taraje. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen dan referensi pendukung yang relevan dengan penelitian seperti teks legenda Curug Sanghyang Taraje, buku teks pembelajaran sastra, kurikulum perangkat pembelajaran bahasa Indonesia SMP. Teknik pengumpulan data 1. Wawancara. Wawancara dengan sesepuh, guru dan peserta didik SMP untuk menggali isi legenda dan kebutuhan pembelajaran. 2. Observasi. Penggunaan media saat diuji coba terbatas untuk menilai keterlaksanaan. Ketiga, angket, kuesioner validasi ahli dan respon siswa guru untuk menilai kelayakan dan kepuasan. Instrumen penelitian berupa angket pedoman wawancara diantaranya adalah 1. Sesepuh 1, tokoh sesepuh 2, sesepuh 3 menjadi 3 tokoh ini yang diwawancarai. Yang kedua, angket lembar observasi. Angket respon dari anak-anak ini apa? Yang ketiga, angket kepuasan responden terhadap media kepuasannya. Dan keempat,
angket validasi instrumen untuk berapa kelayakannya media ini. Prosedur penelitian, menganalisis kebutuhan pembelajaran sastra, karakteristik peserta didik, serta kondisi bahan ajar yang digunakan guru, menganalisis kurikulum bahasa Indonesia SMP, mengkaji legenda Curug Sanghyang Taraje dari aspek unsur intrinsik, nilai budaya, dan pesan moral sebagai dasar ahli wahana. Yang kedua, perancang atau desain. Dari perancang alur cerita hasil ahli wahana ini, penyusunan storyboard, desain tampil media, dan skenario pembelajaran. Merancang desain cerita hasil ahli wahana ke bentuk media interaktif, meliputi tujuan pembelajaran, struktur, alur cerita, bahasa, serta rancang tampilan yang mengintegrasikan teks, visual, dan audio. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan terlihat dari media interaktif, teks, visual, audio, validasi ahli sastra, dan ahli media revisi produk. Dalam pengembangan ini melakukan penilaian kelayakan oleh ahli materi, ahli pembelajaran, dan media cerita berbasis media interaktif, teks, visual, audio, validasi ahli sastra, dan ahli media revisi produk. Implementasi menerapkan cerita berbasis media interaktif dalam pembelajaran sastra pada kelompok terbatas, penerapan media dalam pembelajaran sastra pada siswa, pelaksanaan observasi yaitu di SMP kelas 7. Yang terakhir, evaluasi, melakukan evaluasi terhadap kualitas produk dan ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan respon penggunaan. Agenda penelitian terlihat dari tabel 4.1 agenda penelitian. Saya memulainya dari bulan Maret, April, Mei, Juni. Mungkin terlihat dari tabel yang saya tampilkan di sini untuk Bapak dan Ibu, bisa dilihat ya. 4.2 sistematika laporan. Sistematika laporan yang saya buat ini sesuai proposal yang saya buat. Yang terakhir, terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak video presentasi saya. Semoga kalian semua panjang umur dan sehat selalu. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.